Inilah dia rumah nan elok bagi keanekaragaman hayati bumi pertiwi. Hutan hujan tropis Kalimantan. Namun ketamakan manusia telah mengoyak kedamaian dan merampas kehidupan penghuninya. Orang utan. Awal Januari, langit khatulistiwa memancarkan cahaya. Di antara larik mentari yang menerbas dedaunan, membekaslah jejak malam. Embun belum lagi mengering. Hari baru adalah hari yang dinanti. Sekawanan primata endemik Kalimantan ini tampak riang mengisi pagi. Namun ada satu yang unik, berguling dan berguling. Inilah kebiasaan Kopral, bayi orang utan berusia 5 tahun. Jika diamati, kondisi fisik Kopral memang tampak berbeda dengan kondisi fisik orang utan lainnya. Ia tak memiliki kedua tangan. Entah apa yang terjadi. 2 tahun lalu, Kopral datang ke tempat rehabilitasi ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Listrik bertegangan tinggi membakar kedua tangan Kopral hingga hanya menyisakan tulang tangan tanpa sekerat daging sedikit pun. Diduga kuat orang utan bernasib malang ini menyentuh kabel listrik saat akan kabur dari rumah pemilik yang menjadikannya sebagai hewan piaraan. Untuk menyelamatkan hidupnya, kedua tangan Kopral terpaksa diamputasi. Kini dengan tubuh tak sempurna, Kopral enggan menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Ia lebih banyak menyendiri. Kopral hanya mau bermain dengan Derek. Ya, hanya Dereklah, sahabat terdekat yang paling mengerti kekurangan Kopral. Iya, dia minta sama teman-teman yang lain. Ya cuma satu itu aja Derek yang ngerti dia sepertinya gitu, nah ngerti dia. Kalau orang utan lain itu cuek aja. Dia kan kalau mau ngikutin yang lain juga, sebenarnya dia beradaptasi juga. Cuman kalau dia mau ngikutin yang lain itu, dia kan tidak mampu gitu. Nah. Meski sulit dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, Kopral masih bisa menunjukkan kepiawaiannya. Pelan dan tertatih, Kopral berhasil memanjat pohon dan menghabiskan waktunya untuk mengamati teman-temannya dari kejauhan. Sangat-sangat bangga sih kalau lihat dia sekarang kan, kalau kita lihat dari awalnya kayak gitu, enggak mungkin gitu kan. Karena dengan keterbatasannya dia, tapi ketika sudah seperti sekarang, kita merasa bangga. Meskipun Kopral menunjukkan kemajuan, namun ia tak akan pernah punya kesempatan untuk pulang ke rumah lamanya. Tempat rehabilitasi inilah yang selamanya akan menjadi rumah bagi Kopral. Kisah memilukan juga dialami oleh Matt. Bayi orang utan berusia 18 bulan ini adalah penghuni baru pusat rehabilitasi ini.
Matt adalah orang utan yang berhasil diselamatkan dari sebuah wilayah perkebunan sawit di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tak ada yang tahu kemana dan bagaimana nasib induk Matt. Namun biasanya bayi orang utan terpisah dari induknya karena sang induk telah tewas terbunuh. Sebuah trauma seolah membekas di dalam dirinya. Matt yang lemah ini tak pernah mau ditinggal sendiri. Ia selalu mendekat pada perawatnya ataupun memeluk erat boneka beruangnya saat sang perawat tak ada di sekitarnya. Dan pagi ini Matt tampak semakin lemah tak berdaya karena kondisinya yang tengah sakit. Mungkin Matt belum sepenuhnya memahami arti kehilangan induknya. Kedekatan sang perawat yang menggantikan peran sang induk sangatlah penting untuk bisa membuat Matt bertahan hidup. Jika Matt bisa bertahan hingga 6 tahun ke depan, ia akan punya kesempatan untuk kembali ke hutan tempat di mana ia dibesarkan. Sebuah harapan yang sesungguhnya berjalin dan berkelindan dengan kecemasan. Hampir 10 tahun kita tidak bisa melepas liarkan orang utan karena permasalahan dari ketersediaan areal pelepasan yang dalam hal ini bukan berdasarkan carrying capacity ya, daya dukung lingkungan, tetapi lebih terutama dari hal keamanan. Pukul! Oh, cepat! Jagai situ, jagai! Hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas ketiga di dunia. Di balik tutupan hutan tropis inilah orang utan hidup dan berkembang biak. Orang utan adalah kera besar Asia yang saat ini penyebarannya hanya dapat dijumpai di wilayah Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia sendiri, puluhan ribu orang utan tersebar di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan. 3.000 ekor diantaranya hidup di Kalimantan Timur. Ironisnya, sepanjang 60 tahun terakhir, lebih dari 162 juta hektar tutupan hutan dirambah. Sebagian hamparan hutan tropis Kalimantan berubah menjadi lokasi tambang atau perkebunan. Di Kalimantan Timur sendiri, hanya menyisakan 200.000 hektar yang dijadikan Taman Nasional Kutai Kertanegara. Inilah benteng terakhir keberlangsungan hidup orang utan. Pembukaan hutan salah satunya dengan membakar hutan berlangsung sepanjang tahun. Seolah kehilangan arah, orang utan seringkali tak tahu harus berlindung di mana. Hutan tempat mereka tinggal telah rusak. Sekarang juga kan banyak orang utan yang ada di masyarakat ya, di pusat rehabilitasi yang sudah 10 tahun ini juga belum bisa dilepaskan ke areal yang hutan yang masih alami. Nah itu mungkin ancaman langsung terhadap keberadaan populasi orang utan di Kalimantan khususnya. Tidak sedikit manusia yang ingin menjadikan primata yang satu ini sebagai hewan peliharaan. Mereka menangkap dan memasung orang utan. Manusia seolah tak peduli bahwa orang utan adalah satwa liar yang tidak akan pernah bisa menjadi hewan peliharaan. Syukurlah masih ada segelintir lembaga yang peduli pada nasib orang utan.
Khawatirnya nanti kakinya yang putus ini kalau dia begitu terus. Sabar ya, sabar. Mau dilepasin. Jangan dideketin dulu, kasihan. Kamu megang kuat betul ini. Setiap orang utan yang berhasil diselamatkan akan lebih banyak menempati rumah baru mereka di pusat-pusat rehabilitasi. Orang utan tak bisa kembali begitu saja ke habitat mereka. Hutan yang dulu mereka tempati telah tergerus oleh ketamakan manusia. Perkebunan sawit yang terhampar luas bisa mendatangkan keuntungan yang berlimpah bagi pemiliknya. Untuk sesaat, perambah hutan bisa mengusir orang utan, namun orang utan selalu akan kembali. Pucuk dan buah tanaman sawit begitu menggiurkan untuk menjadi santapan lesat bagi orang utan. Yang membuat parah adalah selain umbut sawit dimakan langsung mati, juga daya makannya yang cukup besar. Satu ekor bisa 30-50 tanaman sawit, satu individu orang utan per hari. Oleh sebab itu, orang utan dianggap hama bagi pemilik perkebunan sawit. Mengabaikan undang-undang yang menetapkan orang utan sebagai satwa langka yang dilindungi pemerintah, perusahaan sawit membentuk satuan khusus pembasmi hama. Pada Desember 2011, di salah satu perusahaan sawit di Muara Ancalong, Kalimantan Timur, ditemukan sebuah video proses perburuan hingga pembunuhan orang utan. Pukul. Cepat. Aduh, kena dah. Cari tali aja enaknya nih. Tapi jangan ketahuan aparat, tangkap kita. Oleh pelaku, video tersebut digunakan sebagai bukti untuk mengambil upah yang dijanjikan perusahaan. Upah yang diperoleh dari pembasmian hama ini memang sangat menggiurkan. Di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tak ayal Imam Muhtarom memilih untuk meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai penanam sawit menjadi anggota tim pengendalian hama untuk PT KAM. Pembasmian hama itu menghasilkan gaji 1 bulan 1.200.000 per orang, uang makan anjing 30.000 per hari. Terus kalau dapat hamanya monyet 1 ekor 200, sebangsa monyet 1 ekor 200.000. Terus orang hutan 1 ekor 1 juta. Kalau babi 1 ekor 100.000, landak 100.000, kalau tikus 3.000. Kasus pembantaian orang utan di kebun sawit mencuat ke permukaan sejak September 2011 silam. Polisi telah menangkap 4 pelaku aksi keji ini, termasuk Imam Muhtarom. Aparat hukum juga sudah menyiapkan sejumlah barang bukti, seperti tulang belulang orang utan korban pembantaian. Di sana ada pekerjaan yang menghasilkan, kalau kamu mau. Di mana, Pak? Di PT Kaleda. Tapi dengan syarat kamu harus punya anjing dan senapan. Pekerjaan apa itu, Pak? Pekerjaan membasmi hama. Ini yang tanda tangan siapa? Saya. Kasus pembantaian orang utan ini telah sampai di Pengadilan Negeri Tenggara. Ada 4 terdakwa, Imam Muhtarom dan Mujianto selaku pelaku pembunuhan orang utan, Nanti saudara bisa jadi tersangka juga akan memberikan keterangan Wah palsu. Chuan Hun, Senior Estate Manager PT KAM, serta Widiantoro, Asisten Kepala PT KAM. Jaksa menuntut keempat terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Ini maju aja, Dalam maju persidangan terungkap bahwa Imam dan Mujianto direkrut sebagai tim pemburu pemberantasan hama di areal perkebunan kelapa sawit PT KAM.
Sementara Puah Chuan Hun dan Widiantoro adalah perwakilan dari PT KAM yang ikut turun ke lapangan mengawasi jalannya perburuan dan pembantaian orang utan. Dalam pemeriksaan kemarin, penyidikan menyimpulkan itu sudah jelas semuanya dalam berkas, sehingga dalam permasalahan ini berkas sudah dinyatakan lengkap dan nanti di persidangan untuk pembuktian karena kita hanya proses penyidikan saja. Kasus tadi seperti fenomena gunung es. Tampak kecil di permukaan, namun sebetulnya menyimpan persoalan yang besar dan rumit. Mungkinkah spesies kebanggaan ini kelak hanya menjadi cerita? Bisa mau juga, ya. Matahari pagi menyapa bumi Kalimantan. Rosdiati dan belasan rekanannya bersiap-siap masuk ke dalam hutan. Rosdiati atau Ros adalah seorang perawat orang utan. Ia bertugas di sekolah hutan tingkat 1 yang diperuntukkan bagi orang utan berusia 3 hingga 6 tahun. Tepat pukul 9.30, kandang-kandang orang utan dibuka. Serentak puluhan orang utan berlarian. Mereka tak lagi bisa membendung hasrat untuk kembali bergelayutan di atas pepohonan. Sekolah hutan ini terletak di atas hamparan hutan seluas 1.900 hektar. Di sekolah hutan inilah, Ros menggantikan peranan induk orang utan untuk mendidik anak-anak orang utan ini agar kelak bisa bertahan hidup di luar sana. Layaknya seorang ibu, selama 9 tahun Ros menyayangi dan mengabadikan dirinya hanya untuk satwa langka kebanggaannya ini. Sukanya sih karena bisa bergabung aja di sini, kan inilah satwa yang langka. Jadi kalau bisa bergabung di sini bangga aja gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya sih enggak ada dukanya, paling kalau ada orang hutan yang tersesat kita harus cari kan berapa kilo jalan, itu aja sih dukanya. Salah satu pelajaran penting yang diajarkan adalah memilih makanan. Ada lebih dari 300 jenis buah dan tanaman hutan yang bisa dimakan oleh orang utan. Hanya dengan melihat, orang utan akan meniru kebiasaan para perawatnya. Hal ini penting untuk diajarkan agar mereka tidak melahap buah atau tanaman yang beracun. Yosa mau juga, iya. Nah, Manda. Mana ada lagi isinya, ada. Oh ini nah. Pelajaran membuat sarang juga tidak kalah pentingnya. Lihat aksi Seto yang satu ini. Sedikit demi sedikit, ia mulai menyusun dedaunan. Ya, pintar. Di hutan belantara, setiap hari orang utan berpindah sarang untuk mendekati lokasi makanan. Tapi belum selesai membuat sarang, Seto sudah tergoda untuk bermain bersama teman-temannya. Tujuan utama sekolah hutan adalah untuk meliarkan kembali anak-anak orang utan ini. Di sini para perawat mendorong orang utan lebih banyak melakukan aktivitasnya di atas pepohonan, layaknya di habitat asli mereka. Terlalu lama bersama manusia, terkadang membuat orang utan lupa akan tabiat mereka. Hopi, seekor orang utan yang manja ini,
terkadang harus dipaksa untuk memanjat pohon. Kita mengimitasi kehidupan di alam, tentu tidak akan sempurna seperti itu. Tetapi saya pikir dengan chance at least orang utan punya waktu tertentu untuk beradaptasi kembali di hutan dengan bekal dari pendidikan selama direhabilitasi, saya pikir akan survival rate-nya akan sekitar 70-80 dengan catatan bahwa tidak ada gangguan keamanan. Sedikitnya 230 orang utan hidup di dalam pusat rehabilitasi ini. Di antara mereka ada puluhan orang utan dewasa yang menempati pulau-pulau buatan. Mereka dilepas bebas karena dianggap bisa mandiri. Salah satunya adalah Wulani. Orang utan betina berusia 17 tahun ini akan menempati habitat barunya di pulau buatan. Dibutuhkan lebih dari 4 orang untuk bisa memindahkan Wulani. Agar tidak membahayakan, Wulani harus dibius terlebih dahulu. Proses untuk menidurkan Wulani pun berlangsung cukup lama. Meskipun jarum bius telah tertusuk di tubuhnya, Wulani masih bisa melarikan diri dan naik ke atas pepohonan. Tak lama berselang, efek obat bius mulai bekerja. Dan Wulani pun bisa dipindahkan. Ratusan orang utan lainnya di dalam pusat rehabilitasi ini hidup di balik kandang besi yang mengungkung kebebasan mereka. Usia yang sudah dewasa dengan bobot badan yang terlampau berat dan besar membuat orang utan ini terlalu dominan dan berisiko jika dilepaskan di sekitar lingkungan pusat rehabilitasi ini. Selama area pelepas liarannya tidak ada, maka adanya SDM, adanya tindakan-tindakan penyelamatan orang utan yang khususnya yang di kebun sawit yang terjebak, itu langkah ini saja buat saya langkah yang menemui jalan buntu lah. Ironisnya lagi, lembaga-lembaga rehabilitasi harus dihadapkan dengan perizinan yang rumit dan biaya mahal untuk penggunaan hutan sebagai area pelepas liaran orang utan. Padahal primata ini selalu digaungkan oleh pemerintah sebagai satwa langka yang dilindungi. Untuk area pelepasan di Kalimantan Timur sendiri kita sudah membayar 13M untuk sekuritas selama kepemilikan pinjam pakai ya istilahnya untuk 60 tahun. Nun jauh di pucuk-pucuk tertinggi pepohonan, di rerimbunan semak belukar dan kedalaman hutan belantara. Di sanalah habitat ideal mereka. Hidup liar dan bebas. Selain sebagai penjelajah, orang utan juga punya kebiasaan yang unik sebagai penjaga kelestarian flora. Orang utan juga adalah satwa yang punya daerah jelajah yang luas. Paling tidak satu hari dia bisa berjalan sekitar 5-10 kilo. Dengan suka memakan biji, akhirnya biji ini tuh dibawa kemana-mana. Akhirnya biji ini secara langsung bisa menyebar ke areal mana saja. Ribuan orang utan di luar sana menanti uluran tangan kita. Tanpa keberadaan mereka, dunia tak akan lagi sama. Jaga bumi tempat kita berpijak saat ini untuk mereka dan untuk anak cucu kita.